pertama Bayu Prasetya Yuda, panggilan Bayu, pendidikan yang satunya di Universitas Putra Indonesia Padang. S2-nya yang pertama itu jurusannya Magister Manajemen Sumber Daya Manusia MM. 2014 pada waktu itu pergi melanjutkan studi ke Jakarta, ngambil S2 Magister Profesi Psikologi di Universitas Persada Indonesia di Jakarta. Kemudian ngambil konsentrasi psikologi klinis. Abang tadi hanya nyebutin bidang keahlian atau setting kerja psikolognya berarti di klinis ya. Terus biasanya tuh klien yang abang dapet tuh kayak anak-anak kah atau orang dewasa atau gimana? Yang biasa sering dapat. Konsentrasi psikologi klinis itu ada klinis anak, ada klinis dewasa. Kalau abang termasuk kepada klinis dewasa. Tapi ada juga beberapa pasien itu anak. Karena di masyarakat yang mereka paham itu yang namanya psikolog itu psikolog, nggak tahu yang klinisnya, nggak mau tahu yang industrinya, nggak tahu yang mana pendidikan, tapi psikolog gitu. Kebetulan klinis dewasa, jadi dapat pasien itu ya usia anak ada tapi nggak banyak, kemudian ada remaja, kemudian ada dewasa, ada juga yang udah tua gitu. Jadi dilihat dari tingkatannya ada rata-rata di semua tingkatan. Tapi sebagian besar pasien itu banyak di usia remaja sama dewasa awal. Remaja ini rentangnya anak-anak yang SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Nah, itu peralihan antara remaja dengan dewasa. Kemudian ada juga beberapa pasien yang dewasa seperti beberapa orang yang punya masalah dalam pernikahan, kemudian gangguan-gangguan terkait kepribadian, kemudian tindakan-tindakan kekerasan yang mengarah kepada depresi, stres gitu kan. Ada juga yang sebagian besar mengalami skizofren gitu. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan pertama ini adalah pasien itu rata-rata usia remaja sama dewasa. Terus dalam pemeriksaan psikologi pada klien tuh yang biasanya abang lakuin sebelum memulai pemeriksaan tuh gimana? Apa yang seorang psikolog lakukan? Yang pertama, kalau kita punya klien, ya tadi sudah disampaikan bahwa ada dua yang datang tuh, bisa dia klien statusnya atau sebagai pasien. Kalau klien itu berarti dia masih bisa mengontrol pikirannya, emosinya sama tindakannya. Kemudian kalau sudah pasien berarti dia punya gangguan, gitu kan? Pikirannya sedikit terganggu, kemudian emosinya terganggu, perilakunya terganggu. Biasanya pada saat ada pasien atau klien datang, yang pertama dilakukan itu adalah menjalin good rapport. Good rapport itu adalah bagaimana agar klien atau pasien itu dia merasa tenang dulu, bukan nyaman dulu, dan klien atau pasien psikologi itu dia tidak ingin dianggap sebagai orang yang sakit. Gitu. Kalau mereka dianggap sebagai orang sakit, mereka akan beranggapan bahwa saya adalah orang gila. Makanya banyak pasien atau klien yang mengalami gangguan mental itu tidak mau pergi ke psikolog atau tidak mau pergi ke psikiater. Nanti ada perbedaan antara psikolog dengan psikiater itu kalau untuk kondisi-kondisi yang masih bisa dikendalikan itu ke psikolog, tapi kalau untuk kondisi-kondisi bimbingan khusus itu dengan psikiater. Jadi udah bukan ranahnya lagi. Good rapport yang pertama itu wajib itu. Jadi jangan langsung kita datang apa masalahnya, nah, ini apa, nggak boleh langsung seperti itu. Nanti harus bikin dia merasa nyaman dulu. Kalau dia sudah bisa merasa nyaman, baru kita lihat latar belakang pendidikan yang kita tanya, siapa namanya gitu kan. Kemudian lagi ngapain tadi gitu kita tanya gitu kan, supaya dia jangan merasa sedang diintervensi, sedang dilakukan asesmen gitu kan. Kemudian apa kegiatannya, kemudian sekolahnya di mana kalau seandainya dia anak remaja gitu kan.
latar belakang pendidikannya kita tanya, kemudian latar belakang keluarganya kita tanya, kemudian hubungan pertemanannya kita tanya, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah dia lakukan, siapa saja orang-orang yang ada di lingkungan terdekatnya, semua aspek dari kehidupan yang mulai dari usia 0 sampai usia dia terakhir pada saat datang itu kita gali. Makanya orang yang datang ke psikolog itu nggak bisa satu kali pertemuan saja sebenarnya. Beda kalau orang datang ke psikiater, apa saya kepala dikasih obat selesai, nggak banyak ngomong. Tapi kalau ke psikolog kita di situ letaknya gitu kan, buat rapotnya, makanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Buat rapot yang harus pertama kali kita hapus. Kalau kita sudah melakukan buat rapot, baru kita tanya apa masalahnya. Nah, kalau kita minta dia untuk bercerita gitu kan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam proses pemeriksaan psikologi gitu kan. Nah, nanti kita lihat sesuai dengan keluhan dari pasien atau klien yang bersangkutan. Setelah melakukan good report, kemudian kita tanya apa masalahnya, baru kita lakukan pemeriksaan psikologi. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan psikologi, nanti kita minta dia untuk balik lagi untuk proses tahapan selanjutnya. Dalam pemeriksaan psikologis itu kan ada punya alat tes ya, psikologi kan. Nah, yang abang pakai biasanya itu apa, Pak? Rata-rata kalau untuk di klinis itu alat tesnya itu berbeda dengan yang di industri sama di pendidikan. Kalau kita yang di klinis itu lebih banyak mengarah kepada pemeriksaan kesehatan mental misalkan. Nah, kalau seandainya di dalam psikologi industri itu kan berkaitan dengan bakat minat gitu kan. Nah, kemudian rekrutmen gitu kan. Kalau di klinis itu yang sebagian besar itu digunakan itu mulai dari alat tes seperti IST gitu kan untuk mengukur IQ gitu kan, kemudian ada alat tes gambar ya, kemudian tes gambar itu ada terbagi menjadi kayak Baum tes gitu kan, ada tes gambar orang, tes gambar pohon rumah, satu paket biasanya itu. Kemudian ada PPS gitu kan, kemudian ada menggunakan alat tes MMPI untuk melihat gangguan yang biasanya berhubungan dengan kondisi yang mental yang agak berat gitu. Jadi nanti alat tes yang seperti itu tuh nanti dikombinasikan antara satu alat tes dengan alat tes lainnya, kemudian baru diambil kesimpulan bahwa dia mengalami gangguan. Kan habis itu ketika melakukan prolog nih Pak, Bang, sebelum pemeriksaan apa aja yang penting yang perlu disampaikan dalam prolog? Yang pertama untuk prolog itu kita mengenalkan diri kita dulu gitu kan, supaya pasien atau klien itu dia tahu berhadapan dengan siapa gitu kan. Nanti kan tujuannya untuk melihat tingkat kepercayaan. Jadi memperkenalkan diri. Kenalkan, saya psikolog yang akan membantu Anda pada kesempatan kali ini, sebutkan nama gitu kan. Kemudian apa yang bisa saya bantu gitu. Jadi memperkenalkan diri, siapa kita itu prolognya gitu kan. Jadi memperkenali nama, kemudian boleh kita bercerita tentang biografi kita, kemudian kita boleh bercerita tentang pengalaman kita. Nah, itu yang disampaikan. Yang perlu kan dalam prolog kan banyak ya, nanti yang paling penting dalam prolog kan Yang paling penting itu adalah memberikan keyakinan kepada klien kita bahwa dia sudah berhadapan dengan orang yang tepat gitu. Itu yang paling penting, bahwa saya datang ke sini adalah dengan orang yang tepat. Karena ada orang yang kalau untuk gangguan kesehatan ada yang datang ke dokter saraf, ada yang datang dulu ke psikiater. Kita harus jelaskan bahwa psikolog itu ini fungsinya ya kan, kemudian kalau psikiater ini kalau kondisi misalkan spesialis saraf seperti ini itu kan, jadi kita jelaskan kompetensi kita, nah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, gitu. Terus ada nggak tips-tips dari abang yang sebagai kami pemula untuk biar kami itu menyusun prolog itu dengan baik gitu? Nah, yang pertama itu kalau untuk prolog yang dengan baik itu adalah nanti berpatokan aja bagaimana misalkan kayak kita pertama kali menyampaikan good report gitu.
Jadi tip-tipnya itu kalau kita berhadapan dengan orang baru biasanya apa yang harus kita lakukan? Ya mulai dari assalamualaikum gitu kan, kenalkan nama saya Bayu gitu kan, saya psikolog klinis gitu kan, saya berprofesi sebagai psikolog klinis di mana misalnya di lembaga ini gitu kan. Nah jadi pengenalan diri intinya gitu. Untuk proses tahapan-tahapan itu untuk bagaimana agar orang tahu siapa kita gitu, pengenalan diri gitu. Terus biasanya bagaimana seorang psikolog tuh terutama abangnya dalam membuat status presence? Maksudnya presence? Yang misalnya kalau orang kan yang pertama status presence yang fisiknya, bagaimana tampilan orang tuh, berat badannya. Kalau dalam kita lihat aja tuh kayak mana abang mau bikin? Biasanya kita tanyakan gitu kan, kalau untuk berat badan kita bisa tanyakan gitu kan, misalkan kalau di klinik biasanya ada timbangan gitu kan, tinggi badan juga kita bisa perkirakan gitu kan. Kemudian kalau untuk penampilan kita bisa lihat dia menggunakan jilbab gitu kan, atau dia menggunakan pakaian apa itu bisa kita lihat gitu. Kemudian penampilan pakaian semuanya bisa kita lihat, observasi gitu. Jadi pada saat ada pasien atau klien, yang pertama kita lihat penampilannya. Penampilan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada penampilannya yang rapi gitu kan, pakaiannya yang kenakannya, kemudian cara dia masuk gitu kan, kemudian cara dia mengucapkan salam, kemudian cara dia merespon dari ucapan salam yang kita ucapkan, kemudian dari cara dia melihat, cara dia mendengar, kemudian dari cara dia berperilaku. Semuanya bisa menjadi bagian dari hal-hal apa saja yang kita butuhkan pada saat terjadi proses konseling gitu. Kemudian kalau dari segi penampilan yang sudah kita lihat dari segi emosinya misalnya, ada juga yang dari segi emosi seperti cara dia, intonasi dia bersuara gini dok gitu kan, saya tadi jadi intonasinya udah kayak orang marah-marah gitu kan. Nah kemudian kita tenangkan dulu gitu kan. Kemudian dari tatapan matanya, kadang-kadang dia ada yang tipe orangnya curigaan gitu kan, dia masuknya sudah langsung curiga gitu kan. Jadi dia pasti mengalami gangguan, bukan klien, pasien dia nanti disebutkannya lagi gitu kan. Kalau dia udah curiga seperti itu, kalau dia misalkan tadi kayak misalkan dia udah marah-marah, itu udah pasien berarti itu ya kan. Kemudian ada yang dia datang adem gitu kan, diam, itu bisa juga dia itu pasien juga dia berarti itu gitu kan, karena bisa jadi dia mengalami ketakutan gitu kan, dengan menggigil itu reaksi tubuhnya seperti apa gitu. Kemudian nanti dari cara dia bicara itu kan, nanti kan kalau bibir itu ada yang kering gitu, jadi psikolog itu harus memperhatikan. Kemudian ada yang matanya itu yang selalu berlinang gitu kan, itu kita bisa lihat itu tatapan matanya, ketajaman matanya, kemudian tatapan matanya, kemudian fokus matanya gitu kan. Jadi banyak yang bisa kita lihat dari wajah. Biasanya wajah itu kan jendela hati ya, gitu kan. Jadi dari wajah ini orang ini bisa kita kendalikan atau tidak bisa kendalikan gitu biasanya kan, dari ekspresi. Kemudian dari kita duduk, nanti dia misalkan duduk udah gelisah aja gitu kan, itu duduk gelisah aja gitu kan. Kemudian dia macam-macam, jadi ekspresi tubuhnya, gerak-gerik tubuhnya semuanya kita nilai gitu. Itu nggak bisa kita melihatnya itu hanya dari satu sudut pandang gitu kan. Yang bagusnya itu kalau misalkan ada pasien atau klien yang datang itu, seharusnya dia tidak pergi sendiri, dia harus didampingi. Sebagian besar yang datang itu adalah dia sendiri, sehingga pada waktu kita kasihkan solusi, nanti dia keluar dia bingung lagi gitu kan. Nah itu banyak yang seperti itu yang tidak tahu. Nah itu tugas kita. Tujuan dari PSN itu untuk apa? Tujuannya untuk melengkapi data yang kita gunakan nanti kalau seandainya dia mengalami kondisi seperti diagnosanya apa gitu. Jadi untuk menjadi diagnosa gitu kan. Nah, nanti supaya ya, kalau dia misalkan kecemasan, misalkan badan gemetar, dia keringat dingin, nanti kan dengan kondisi seperti itu nih gejala anxiety disorder misalnya kan. Atau dia mungkin tiba-tiba ketawa, tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia sedih, oh jangan-jangan nih dia mood swing atau bipolar misalnya gitu kan. Kita belum bercerita, kita baru melihat dari apa yang ditampilkan gitu kan. Nah, nanti baru ada observasi, ada wawancara sebagai lengkapnya. Kemudian nanti ada tes psikologi gitu. Jadi proses asesmen itu mulai dari psikotes,
kemudian observasi, kemudian wawancara. Yang tiga itu harus komplit. Itu yang assessment